Halo semuanya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Di mana untuk soal ini diketahui ada yang namanya senyawa cuka dapur. Cuka dapur itu memiliki beberapa sifat, diantaranya ada susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Nah, dari data tersebut kita disuruh mengisi kolom-kolom yang masih kosong gitu. Jadi untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong itu, pertama kita akan bahas dulu tentang susunan materi dari cuka dapur. Jadi pertama kita akan membicarakan tentang susunan materi dari cuka dapur. Nah, cuka dapur itu sendiri dia merupakan senyawa yang tersusun dari materi berupa partikel-partikel C, O, dan H. Nah, C, O, dan H tersebut akan membentuk sebuah ion. Jadi membentuk ionnya itu adalah ion CH3COO- dan H+, gitu. Nah, selain itu, cuka dapur ini juga akan saling terikat. Jadi partikelnya itu partikelnya akan saling berikatan membentuk struktur kovalen sederhana. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang susunan materi cuka dapur itu sendiri, yang kedua yaitu tentang struktur materi dari cuka dapur. Nah, cuka dapur itu sendiri jadi biasanya disebut dengan CH3COOH, atau lebih seringnya kita dengar itu sebagai asam cuka. Gini. Terus yang kedua, struktur dari cuka dapur itu terdiri dari ion CH3COO dan ion H. Gini. Selanjutnya strukturnya ini akan membentuk ikatan kovalen, suatu ikatan kovalen seperti itu. Itu merupakan struktur dari materi cuka dapur. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang sifat materi cuka dapur. Nah, untuk sifatnya cuka dapur ini sendiri, yang pertama, cuka dapur itu merupakan golongan dari senyawa organik.
Jadi cuka dapur itu merupakan golongan senyawa organik yang berada pada golongan asam karboksilat. Jadi ini termasuk dalam jenis asam karboksilat. Nah, selain itu sifat yang kedua, jadi senyawa asam cuka atau cuka dapur ini dia memiliki sifat, jadi wujudnya dia itu tidak berwarna dan berupa cairan. Gini. Jadi dia merupakan cairan yang tidak berwarna. Yang ketiga, cuka dapur itu memiliki sifat baunya sangat menyengat. Sangat menyengat dan memiliki rasa asam. Yang keempat, sifat dari cuka dapur itu dia juga bersifat korosif terhadap banyak logam. Misalkan logamnya itu kayak besi gitu. Contohnya itu ada logam besi. Bisa besi, magnesium, dan lain-lain gitu ya. Terus selain itu, yang kelima, cuka dapur ini juga merupakan jenis dari asam lemah. Selanjutnya, kita akan bicarakan tentang perubahan materinya. Jadi di sini kita bicara tentang perubahan materi cuka dapur. Nah, untuk perubahan materinya ini ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya perubahan kimia. Ini perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimianya ketika jadi saat cuka dapur dilarutkan dalam air, dia akan mengion menjadi ion CH3COO- dan ion H+. Gini. Sedangkan yang kedua, untuk perubahan fisikanya, ketika cuka dapur itu dilarutkan dalam, jadi untuk perubahan fisikanya jika ditambahkan air ataupun minyak, maka cuka dapur akan larut gitu. Oke, sekian pembahasan kita tentang ilmu kimia. Semoga bisa membantu.